Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Sofira Mawati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi-materi Al-Islam Kemuhammadiyahan yang telah saya pelajari. Nah, marilah kita simak bersama-sama apa saja materi-materi yang mencakup tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Materi yang pertama ada gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam ini secara umum dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Lalu yang kedua, ada fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam fase ini, pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai dengan Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai India belahan timur. Lalu yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan juga terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini dunia Islam terbagi menjadi 2, yaitu bagian Arab dan bagian Persia. Fase yang kedua adalah fase 3 kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. 3 kerajaan besar ini mencakup Utsmani dari Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan Asia Tenggara. Lalu periode yang ketiga yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Fase ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, kebangkitan awal terjadi pada tahun 1800 sampai 1967 Masehi. Pada periode ini terjadi kemunculan kesadaran tentang pembaruan agama Islam. Lalu yang kedua, ada periode kebangkitan kedua yang terjadi pada tahun 1967 sampai sekarang. Pada tahun ini terjadi perkembangan pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Dalam gerakan pembaruan dalam Islam ini terdapat beberapa tokoh yang memiliki peranan-peranan penting. Yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah pendiri aliran Wahhabiyah. Lalu yang kedua ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ialah seseorang yang memiliki ijtihad dan modernisasi pendidikan. Lalu yang ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau sangat jenius dan pintar dalam ensiklopedia. Yang keempat ada Muhammad Iqbal. Beliau memiliki jiwa yang idealis. Lalu yang kelima ada Rashid Ridho. Beliau aktif dan dinamis menafsirkan ayat dan menguasai sains dan teknologi. Yang keenam atau yang terakhir ada Muhammad Ali Pasha. Beliau yang mendirikan sekolah militer. Materi kedua ialah latar belakang berdirinya dan tujuan Muhammadiyah. Terdapat 4 teori yang menjelaskan tentang Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini menjelaskan tentang bagaimana pedagang-pedagang dari Gujarat membawa agama Islam. Lalu yang kedua ada teori dari Persia. Teori ini dikemukakan oleh Utsman. Teori ini dikemukakan oleh Umar, Amir Hussein, dan Hussein Jayadiningrat. Mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia. Yang ketiga ada teori dari Cina. Menurut Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui masyarakat Muslim Cina. Lalu yang keempat ada teori dari Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab. Hal ini diperkuat oleh sebuah perkampungan Arab di Barus.
Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Islam juga menjadi kekuatan yang cukup disegani, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kesultanan Gorontalo, dan Kesultanan Banten. Lalu selanjutnya, sejarah Muhammadiyah. Sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, beliau sering berdialog dengan para sahabatnya mengenai kondisi umat Islam dan solusinya bagaimana. Lalu mereka menemukan beberapa solusi untuk umat Islam. Yang pertama adalah menegakkan kembali peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dibutuhkan kelompok umat untuk menegakkan ajaran Islam. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 November 1912 Masehi, Muhammadiyah didirikan. Didirikannya Muhammadiyah ini mencakup dua faktor. Yang pertama adalah faktor subjektif. Faktor subjektif ini berasal dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki kerisauan terhadap umat Islam. Lalu yang kedua adalah faktor objektif, yaitu lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktekkan ajaran Islam. Lalu materi yang ketiga mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Diriwayatkan beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Ayahnya beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar, merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Ibundanya merupakan putri dari Haji Ibrahim yang merupakan penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Lalu pada umur 15 tahun beliau sudah belajar mengenai pemikiran-pemikiran pembaharuan. Pada tahun 1912 lalu beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pemikiran beliau tentang pendidikan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia merupakan gagasan pembaruannya yang sempat mendapatkan tantangan dari masyarakat, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Pikiran dari beliau umumnya berkisar pada praktik Islam salaf sebagai kritik atas Islam tradisional taklid yang bercorak sinkretis karena pengaruh adat istiadat lokal. Beliau selain mendirikan organisasi Muhammadiyah juga mendirikan sekolah dengan menggunakan nama Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang mempengaruhi sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi politik penjajahan kolonial B. Menurut beliau, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim berbudi pekerti luhur, aliran agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu dunia. Lalu tujuannya didirikan sekolah Muhammadiyah ini adalah sebagai pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Perkembangan Muhammadiyah di Indonesia merupakan perkembangan yang vertikal yang telah berkembang ke seluruh tanah air. Lalu materi yang keempat ada Mukadimah, Anggaran Dasar, dan ADART Muhammadiyah. Mukadimah, Anggaran Dasar, dan ADART merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan ideologi Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia. Berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan semangat pengabdian serta perjuangan. Faktor yang melatar belakanginya belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita dari perjuangan Muhammadiyah ini. Lalu kemudian ada pokok pikiran Mukadimah, Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah.
Lalu yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan juga mengatur ketertiban hidup bersama. Yang keempat, ada berjuang dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, ada perjuangan menegakkan dan juga menjunjung agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keenam, ada perjuangan mewujudkan pokok pikiran hanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Selanjutnya adalah pokok-pokok pikiran atau prinsip masyarakat yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita dari Muhammadiyah. Kemudian ada ADART. ADART merupakan aturan umum meliputi kehidupan organisasi, memuat ketentuan-ketentuan pokok digunakan sebagai acuan, lalu juga sebagai pondasi yang mengatur tentang anggota Muhammadiyah. Lalu ada ART. ART ini merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, misi, dan suatu organisasi. Kemudian ada tujuan dari ADART. Tujuannya ini mencakup mewujudkan adanya tata kehidupan organisasi secara teratur dan jelas, lalu menjadi peraturan bagi organisasi dalam melaksanakan organisasi. Selanjutnya adalah terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan manajemen organisasi. Kemudian menjadikan dasar penyusunan peraturan dan ketentuan lainnya. Lalu ada fungsinya. Fungsinya sebagai pedoman utama menyusun peraturan-peraturan dalam organisasi Muhammadiyah. Dan peraturan ini dibagi menjadi dua. Ada peraturan internal, yaitu mengatur manajemen hubungan pengurus sesama anggota Muhammadiyah. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang mengatur tentang bentuk perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pihak ketiga dengan modal. Materi kelima adalah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah maksudnya adalah penegasan bahwa Muhammadiyah bukan berdakwah melalui politik, melainkan pembentukan masyarakat melalui sikap pribadi dan lain sebagainya. Lalu hakikat kepribadian Muhammadiyah ini dibagi menjadi 3, sebagai yang pertama sebagai gerakan Islam, yang kedua sebagai gerakan dakwah, dan yang ketiga sebagai gerakan tajdid. Lalu ada fungsinya. Fungsinya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah landasan, Muhammadiyah sebagai landasan. Lalu yang kedua ada Muhammadiyah sebagai pegangan. Lalu yang ketiga ada Muhammadiyah sebagai pedoman hidup. Nah, dari ketiga ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita Muhammadiyah untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Yang keenam, matan keyakinan dan cita-cita dari Muhammadiyah. Maksudnya adalah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau substansi ideologis yang mengandung paham agama. Hal ini dibagi menjadi 5, lalu dapat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok 1, berisi pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis pada nomor 1 dan 2. Lalu yang kedua adalah kelompok 2 yang berisi tentang paham agama untuk menurut Muhammadiyah pada nomor 3 dan 4. Dan yang ketiga yaitu kelompok 3 yang berisi tentang persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Republik Indonesia pada nomor 5. Kemudian ada cita-cita dari Muhammadiyah sendiri. Cita-cita dari Muhammadiyah ini mencakup 5 poin. Yang pertama, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu yang kedua, ada Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia. Yang ketiga, ada Muhammadiyah yang mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang keempat, ada Muhammadiyah bekerja untuk ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Lalu yang kelima, nah itu dia tadi keenam materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jika ada salah-salah dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.